Pasca kenaikan suku bunga acuan, perbankan diperkirakan masih terus menaikkan bunga di tahun ini. Untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali menaikkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin. Seiring dengan naiknya bunga acuan BI repo rate di tahun lalu, industri perbankan masih terus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Halim Alamsyah mengatakan kenaikan bunga masih terjadi dalam sebulan terakhir. Oleh sebab itu LPS telah menaikkan suku bunga penjaminan sebesar 25 basis poin. Untuk simpanan rupiah di bank umum, saat ini tingkat bunga penjaminan tercatat sebesar 7,0%. Sementara bunga penjaminan di Bank Perkreditan Rakyat berada di level 9,5%. Suku bunga simpanan rupiah ini meningkat 10 basis poin menjadi 6,09% pada periode 4 Desember sampai dengan 3 Januari 2019. Untuk informasi, sepanjang tahun 2018 yang lalu, suku bunga simpanan rupiah mengalami kenaikan 88 basis points. Jadi kalau dibandingkan dengan kenaikan suku bunga kebijakan moneter yang 175 basis poin, sebetulnya suku bunga rupiah belum sepenuhnya merespon kenaikan dari BI rate 7 days BI rate. Meski mulai melambat, Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ihsan mengatakan tren kenaikan suku bunga simpanan di perbankan masih akan berlanjut di tahun ini. Bank Bukopin tidak lagi menaikkan suku bunga special rate-nya secara agresif, dan levelnya mulai lebih rendah dibanding special rate Bank Buku 1 dan 2. Berdasarkan pemantauan kami, special rate Bank Buku 4 sekarang di 7,29%, untuk Buku 3 7,73%, Buku 2 7,36% dan Buku 1 7,31%. Dibanding suku bunga special rate rata-rata industri 7,44%. Melihat tren ini, kenaikan suku bunga simpanan diperkirakan. Di tengah tren kenaikan suku bunga, LPS menilai kondisi kesehatan perbankan nasional masih tetap sehat, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun proyeksi pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Dari Jakarta, Bimo Asdani, TV One mengabarkan. Dan untuk membahas bagaimana tren suku bunga dan kondisi ekonomi kita di tahun ini, kita akan berbincang langsung dengan Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Halim Alamsyah. Selamat pagi, Pak Halim. Ya, Pak Halim, kita tahu bahwa kemarin LPS menaikkan suku bunga penjaminan. Seberapa besar, Pak? Dan apa yang menjadi pertimbangan menaikkan suku bunga pinjaman ini? Penjaminan ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sera, para pemirsa sekalian. Hari Senin tanggal 7 Januari 2019 yang lalu, Dewan Komisioner memutuskan menaikkan suku bunga penjaminan LPS sebesar 25 basis poin menjadi 7% untuk suku bunga rupiah dan 2,25% untuk suku bunga falas. Pertimbangan kami sebetulnya ada 3. Yang pertama, melihat rata-rata suku bunga perbankan sendiri sudah naik. Dalam pantauan kami 1 bulan terakhir ini trennya masih terus naik, walaupun cuma 10 basis poin, tetapi terus meningkat. Dan tadi juga sudah disampaikan dalam waktu pembukaan tadi, sebetulnya kalau kita bandingkan antara kenaikan suku bunga pasar perbankan yang baru naik 88 basis poin, dibandingkan dengan kenaikan suku bunga BI 7 days repo yang sudah 175 basis poin, perbankan masih ada ruang untuk terus menaikkan suku bunganya. Yang kedua, pertimbangannya juga karena kondisi likuiditas memang relatif sudah membaik, namun pertumbuhan DPK masih tetap masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu masih di bawah dari pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit masih sekitar 12%, sementara pertumbuhan dari DPK masih sekitar 7% lebih. Jadi kelihatannya ini memang perbankan kemungkinan besar akan terus menaikkan suku bunga. Dan yang ketiga, kami juga menilai kondisi sistem
keuangan kita sendiri cukup stabil. Indeks stabilitas sistem perbankan yang kami pantau justru kecenderungannya membaik, sehingga kami melihat waktunya tepat untuk menaikkan suku bunga penjaminan LPS. Halim, ini artinya seberapa besar kenaikan bunga masih akan terus terjadi? Ya, kalau kita melihat transmisi kenaikan suku bunga perbankan dengan kenaikan suku bunga kebijakan moneter, saya rasa mungkin dalam tahun 2019 ini kenaikan suku bunga deposito khususnya masih akan terjadi. Karena tadi saya sampaikan baru kurang lebih 50% dari apa yang sudah dinaikkan oleh Bank Indonesia. Iya, kalau sejauh ini LPS sendiri melihat kondisi perbankan kita seperti apa, Pak? Lalu bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan kredit dan juga DPK? Iya, saya melihat kondisi perbankan kita sih secara fundamental tetap baik ya. Karena memang perbankan kita modalnya cukup, likuiditas juga terjaga, dan tetap profitable. Ini adalah 3 faktor yang selalu kita lihat, ditambah lagi risiko kreditnya juga relatif terjaga. Jadi kami melihat perbankan kita masih akan berusaha untuk menaikkan kreditnya. Tahun ini mungkin tidak bisa seagresif seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi dengan adanya perbaikan di sisi fundamental ekonomi kita yang kita harapkan tahun ini setidaknya sama dengan tahun lalu, pertumbuhan ekonominya bahkan bisa lebih tinggi. Ini tentu akan memberikan ruang kepada perbankan untuk terus melakukan ekspansi kredit. Namun yang jadi masalah adalah memang kalau mereka tidak bersiap-siap mencari likuiditas. Jadi kami melihat pertumbuhan likuiditas terutama DPK yang sekarang masih di bawah dari ekspansi kredit tentu harus dipacu, dan ini tentu membutuhkan sumber-sumber likuiditas termasuk penyerapan dana dari masyarakat dan juga tentu juga dari aliran modal masuk ke dalam Indonesia. Iya, ini artinya ada tekanan terhadap likuiditas ya, Pak ya? Kami melihat dalam jangka waktu yang kuartal pertama ini kami tidak melihat itu akan ada, karena memang biasanya kuartal pertama kondisi ekonomi kita tidak terlalu tinggi aktivitas. Namun dalam periode-periode berikutnya tentu ini harus kita sikapi dan tentu kita harus perhatikan dengan baik-baik. Ya, Pak Halim, lalu bagaimana dengan dampak kenaikan bunga terhadap pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini? Iya, kalau suku bunga ini tentu dampaknya tidak hanya kepada kredit ya, tetapi juga dampaknya kepada simpanan. Tadi saya sampaikan. Jadi di satu sisi kalau suku bunga simpanan itu naik, tentu kita berharap dana pihak ketiga bisa ikut naik. Dan ini bisa memberikan ruang kepada perbankan untuk melakukan ekspansi kredit. Demikian juga kalau suku bunga kreditnya naik, tentu ini akan berpengaruh juga kepada permintaan terhadap kredit itu sendiri. Di samping tentu dampak suku bunga ini bisa kemana-mana juga. Tidak hanya masalah yang terjadi di sektor keuangan, tetapi juga terutama yang terkait dengan aliran modal yang bisa masuk ke Indonesia. Jadi kami melihat tahun ini mungkin perbankan akan melakukan katakanlah semacam rebalancing dari katakanlah permintaan yang mungkin masih lumayan kuat di sektor kredit, namun mereka juga harus berhati-hati agar jangan sampai terjadi kekurangan likuiditas. Jadi mungkin ini menjadi salah satu aspek yang kita perlu perhatikan. Ya, Pak Halim Alamsyah, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti dialognya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan dialog pagi ini dengan Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Halim Alamsyah. Pak Halim, sejauh ini bagaimana dengan stabilitas sektor keuangan kita tahun ini? Apa faktor eksternal yang kira-kira bisa mengancam stabilitas kita? Ya, saya rasa secara umum tadi saya sampaikan, berdasarkan pemantauan kami,
stabilitas sistem keuangan khususnya di bidang perbankan relatif stabil. Memang pada waktu akhir tahun lalu ada sedikit katakanlah goncangan, tetapi memasuki tahun 2009 ini kita menyaksikan rupiah kita cenderung menguat. Ada aliran modal yang cukup besar karena ini mencerminkan bahwa investor luar negeri masih tetap yakin dengan prospek ekonomi Indonesia. Yang kedua, kami juga melihat bahwa dampak dari katakanlah negosiasi dagang antara Amerika dengan Tiongkok yang merupakan salah satu sumber ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan internasional ini, kemungkinan kita berharap tentu saja bisa berakhir dengan positif, dan ini tentu akan sangat membantu Indonesia karena kita juga keterkaitan dengan perekonomian Tiongkok cukup besar. Yang kita lihat juga selanjutnya sumber gejolak yang lain adalah dari pasar minyak di dunia. Harga BBM cenderung relatif tidak terlalu drastis gejolaknya. Bahkan ada kecenderungan untuk melemah, dan kita menyaksikan dengan harga minyak yang relatif antara 40-50 ini cukup ideal buat kita Indonesia. Ini bisa menahan juga penggunaan devisa untuk impor BBM yang tidak terlalu besar. Dan kami melihat secara umum sumber gejolak memang akan berasal dari luar dibandingkan kalau dari dalam negeri, sehingga kita harus menyaksikan betul bagaimana reaksi dari pemerintah Tiongkok ketika berhadapan dengan ketidakpastian ini. Ini yang paling saya kira faktor risiko yang perlu kita perhatikan. Seberapa besar Pak dampak dari kebijakan tadi faktor eksternal itu yang dari luar, kemudian juga mengenai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat terhadap Indonesia? Kalau kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika, saya punya keyakinan pribadi bahwa mereka akan cenderung lebih berhati-hati. Karena kalau melihat pertumbuhan ekonomi Amerika ternyata tidak lagi sekuat yang diharapkan oleh pemerintahnya. Dan ini tentu juga diperhatikan oleh bank sentralnya. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga The Fed, banyak sekali para pengamat baik di Amerika maupun di luar negeri melihat mereka akan cenderung menjadi lebih lunak, lebih dovish. Dan ini tentu saja berarti proses kenaikan suku bunga The Fed tidak akan bisa lebih tinggi atau lebih banyak daripada yang diduga kita semula. Jadi kita semula kan mengira mungkin akan ada kenaikan 2-3 kali, tapi sekarang mungkin banyak pemain pasar menyatakan mungkin hanya 1 atau 2 kali, bahkan bukan tidak mungkin mereka akan tetap tidak melakukan kenaikan suku bunga. Dan ini tentu akan banyak memberikan ruang buat berbagai negara termasuk negara Indonesia. Iya, kalau kita melihat kurs rupiah yang terus menguat, LPS sendiri melihatnya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan fundamentalnya? Kalau bicara mengenai fundamental nilai tukar ini, kita melihat ada 3 faktor besar ya. Yang pertama, rupiah ini tergantung kepada ekspor dan impor. Ini fundamental yang pertama. Yang kedua, tergantung bagaimana aliran modal yang sifatnya jangka panjang. Ini juga akan berpengaruh pada rupiah. Dan yang ketiga adalah perbedaan suku bunga antara suku bunga dalam negeri dengan suku bunga luar negeri. Nah, ini yang kita namakan market sentiment lah. Selama ini kita tahu kalau kita menggunakan data-data BOP, neraca pembayaran, sebagian besar arus modal kita itu memang didominasi oleh arus modal jangka pendek. Nah, kita berharap perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri, kalau misalnya The Fed tidak terlalu agresif menaikkan suku bunganya, berarti perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri antara Indonesia ya dengan luar negeri itu akan relatif in favor atau lebih cenderung untuk menguntungkan Indonesia, karena kita suku bunga dalam negeri dan yield SBN kita cukup menarik. Dengan mempertimbangkan bahwa katakanlah fundamental ekonomi kita tetap baik, ekspor impor kita relatif mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik, lalu prospek investasi di Indonesia tetap saya rasa akan tetap menarik.
Dengan demikian kita bisa mengisolasi pengaruh dari perbedaan suku bunga ini. Nah, dengan kebijakan Bank Indonesia yang sudah menaikkan suku bunga lebih awal dan ini diapresiasi oleh pasar, kami melihat nilai tukar rupiah kita cenderung akan stabil, bahkan bukan tidak mungkin akan lebih menguat. Baik, terima kasih banyak Pak Halim Alamsyah atas waktunya, Ketua Dewan Komisioner LPS. Selamat beraktivitas kembali Pak, selamat pagi.